Di video ini kita akan menjelaskan sedikit banyak mengenai sistem kerjanya, kira-kira efektivitasnya seperti apa, dan terus penggunaan mesinnya serta aliran-aliran aerator yang saya buat seperti apa. Ya, teman-teman, bagi yang ingin memelihara atau membudidaya ikan gapi, kunjungi Instagram kita di gapi.8 atau langsung hubungi WhatsApp kita di 0821 10 919. Untuk jenis-jenis ikannya macam-macam teman-teman, ada di postingan-postingan di Instagram kami. Jadi bagi yang berminat atau ingin tanya-tanya, bisa langsung aja di DM kami atau tanya-tanya di WhatsApp tentunya. Salam Gapi 8. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gapi 8. Nah, beberapa waktu lalu seperti yang teman-teman lihat, kita sedang membuat project kolam baru, yaitu kolam V Project. Nah, ini dia di belakang kita adalah hasil dari kolam V Project, teman-teman. Nah, kolam ini saat ini baru memasuki awal penggunaan, jadi masih dibilang mature atau dibilang matang juga ya, masih belum matang banget, cuma ya udah bisa digunakan. Kalau misalkan teman-teman lihat di sekelilingnya itu kita taruh tanamannya juga ya bener-bener masih baru banget juga kita taruh. Jadi masih adaptasi, semuanya masih beradaptasi. Cuman di video ini kita akan menjelaskan sedikit banyak mengenai sistem kerjanya, kira-kira efektivitasnya seperti apa, dan terus penggunaan mesinnya serta aliran-aliran aerator yang saya buat seperti apa. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, aeratornya itu menggantung semua ya. Di belakang itu semuanya menjuntai, ada kayak selang-selang oksigen. Nah, itu juga akan saya jelaskan seperti apa sistem dan cara kerjanya. Yuk, kita mulai dari keseluruhan kolamnya. Kita kasih lihat ya teman-teman. Nah, sejauh ini udah mulai berjalan selama 1,5 bulan kurang lebih teman-teman. Kita memasukkan atau memperkenalkan ikan di dalam kolam V Project ini. Dan sejauh ini hasilnya cukup oke. Ikan-ikan semuanya yang berada di sini kondisinya stabil, jarang banget yang ada yang sakit. Meskipun kalau teman-teman lihat ya, di atas ini kita menggunakan waring ya. Ini semua waring, dan panas matahari otomatis langsung masuk ke sini, serta hujan juga otomatis masuk. Ini panas begini ya, saya kerasa juga nih panasnya juga ya. Cuma yang perlu teman-teman ketahui, panas dan hujan pada kolam ikan gapi itu nggak masalah selama debit airnya besar atau volume airnya besar ya teman-teman ya. Dimana kalau misalkan volume air yang besar itu ketika dia kena hujan itu kan mempengaruhi pH dan suhu udara teman-teman. Dimana kalau misalkan wadah yang sebesar ini ketika ketemu air hujan, perubahannya itu nggak terlalu signifikan, di mana pH dan temperatur atau suhunya itu nggak berubah terlalu jauh. Berbeda kalau misalkan teman-teman yang pelihara ikan itu di dalam ember atau wadah kecil, itu kalau misalkan kena hujan, kena panas, itu ngefek banget. Nah, jadi ember-ember itu kalau misalkan teman-teman taruhlah di suhu yang terbuka begini ya, lingkungan terbuka begini, itu ketika dia kena panas matahari, itu pada saat sore hari atau siang hari airnya tuh hangat teman-teman. Itu tandanya suhunya berubah luar biasa. Dari yang kalau misalkan malamnya dingin, tiba-tiba dia berubah menjadi hangat. Nah kalau misalkan kayak begini ya,
ini meskipun dia terkena terik seperti begini, ini kita pegang begini, ini tetap dingin airnya. Kenapa? Ya karena volume airnya banyak, dia nggak semudah itu untuk naik turun suhunya. Karenanya ikan-ikan itu akan jauh lebih stabil kondisinya. Jadi perlu dicatat ya, ikan gapi itu akan mudah sakit ketika suhu dan lingkungannya itu terus berubah-ubah. Jadi dari panas, dingin, dingin, panas. Nah kalau misalkan begini, mereka lebih stabil. Oke, sama berikutnya yang saya ingin sharing ke teman-teman adalah sistem aerasinya. Nih di sini nih. Oke, saya naik ya sini ya. Nah, ini aerasi. Ini yang kita pakai di sini. Ini selang oksigen biasa dan kita menggunakan paralon, teman-teman. Ini paralonnya ya nih. Ini paralon. Jadi dari kolam berapa biji nih ya? 3, 4, 5, 10, 18 kolam kita menggunakan satu mesin pompa. Hanya satu mesin pompa aja dan gelembung oksigennya cukup oke ya di sini ya. Nah, ini gelembung-gelembung oksigen ini dia nggak nempel. Dia nggak nempel ke dasar. Kenapa saya nggak tempelin dia ke dasar? Teman-teman perlu tahu, ketika oksigen atau gelembung oksigen dia nempel ke dasar, ya, ketika dia nempel sekali ke dasar, itu dia akan mengaduk-ngaduk kotoran yang udah mengendap di dasar kolam. Jadi kolam ini nggak akan pernah jernih. Jadi ketika kita menggunakan sistem seperti ini, itu kotoran akan mengendap ke bawah, teman-teman. Jadi dia akan terputar begini, siklusnya terputar, ya. Oksigen naik, udara naik ke atas, dia akan muter, dia berhenti ke bawah kotoran tersebut. Nah, ketika dia nyampe ke bawah, disitulah sistem kolam V-nya itu bekerja. Jadi kotoran-kotoran yang mengendap ke bawah akan langsung masuk ke lubang-lubang yang udah disediakan untuk membuang kotoran. Jadi kita dengan sistem seperti ini, kita udah jarang banget melakukan yang namanya sifon. Nah, ini saya kasih lihat ke teman-teman ya. Oke. Ini adalah dalamnya seperti gini. Oke, teman-teman. Ini kalau kita buka, nah, semua kotoran-kotoran yang ada di dasar lubang-lubang itu akan keluar. Jadi kita nggak perlu membuang air sampai terlalu banyak, hanya secukupnya aja. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa sistem ini bekerja? Air pertama yang kita buang, kita buka, itu air kotor banget. Nah, disitulah artinya kotoran-kotoran pada mengendap dan sistemnya bisa bekerja. Oke, kurang lebih dari mengenai sistem, semuanya udah bisa bekerja. Hanya saja yang memang masih belum mature itu airnya ya. Kolamnya ini itu bakteri baiknya itu masih belum terlalu banyak. Jadi air ini kadang-kadang masih hijau begini loh teman-teman. Dan ini kalau misalkan udah hijau terlalu parah, itu udah harus dikuras total. Nggak bisa kita biarin aja. Itu harus dikuras total dan diganti air yang baru. Cuma biasanya kalau dari pengalaman kita sekitar kurang lebih jarak 3 bulan, 4 bulan lebih, airnya itu udah jarang banget untuk bisa menjadi hijau lumut banget, itu udah jarang banget. Cuma nggak masalah sih, kondisi ikan juga dengan air yang hijau begitu juga nggak terlalu berpengaruh ya. Cuma memang nggak boleh terlalu lama. Air yang hijau itu akan membuat ekor-ekor gapi itu akan menjadi lengket teman-teman. Kalau misalkan air yang terlalu hijau pekat gitu ya. Nah ini kayak begini. Ini kita tinggal buka aja. Nah tuh, dia udah otomatis membuang kotoran yang berada di dasar-dasar kolamnya. Nah oke, teman-teman, moga-moga dengan sharing-sharing kita di kolam V Project ini bisa membantu teman-teman. Mungkin ada yang mau bikin kolam juga, bisa ada sebagian menjadi bahan inspirasi. Tentunya ini masih jauh dari sempurna teman-teman, masih banyak dari segi detail dan estetika juga ya, masih banyak yang perlu kita tingkatkan, seperti tanaman-tanaman juga masih belum hidup ya. Kita sih berharap nantinya akan mulai tumbuh rimbun, disitulah mulai akan semakin cantik. Ini kayak dasar-dasar tengah-tengahnya ini akan keluar tanaman-tanaman, itu tanamannya juga masih belum terlalu tumbuh ya, jadi belum terlalu jelas teman-teman. Oke, doakan semuanya lancar-lancar. Sekian dulu, salam Gapi 8.